dan terima kasih atas kepercayaan yang disampaikan oleh teman-teman atau maupun dari lembaga Universitas Flores ini. Hal yang kedua saya sampaikan bahwa berkaitan dengan kegiatan teman-teman sekalian, ya, kami di kelurahan menerima untuk teman-teman sekalian bisa melaksanakan atau melakukan kegiatan KKN di Kelurahan Lokoboko ini. Jadi perlu saya gambarkan bahwa berkaitan dengan situasi perkembangan wilayah di kelurahan, untuk di wilayah Kelurahan Lokoboko kita ada 12 RT, ada 5 RW dan ada 4 wilayah. Dan wilayah ini tersebar di wilayah kelurahan baik ada di Sokomaki, di Batu Toro, Bolomere dan di Batu Mere. Jadi wilayah saya ini, kalau wilayah kerja saya untuk satu wilayah ini berada di kilometer 9 dan harus melintasi lagi beberapa wilayah termasuk Desa Nanganasa, kemudian Rewarangga Selatan, Rewarangga, baru masuk di wilayah saya yang ada di Batu Mere ini. Kemudian saya sampaikan juga untuk jumlah jiwa atau jumlah kakak untuk di kelurahan saya sebanyak 443 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 1.927 jiwa. 1.927 jiwa untuk wilayah saya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan sehari bagi keluarga saya, sekitar 97% bermasyarakat yang bertetani. Kalau kehidupan mereka setiap hari, ya namanya kita orang petani, ya pasti dengan penghasilan mereka ya tidak merata. Jadi masing-masing keluarga punya penghasilan yang berbeda, dan apalagi dalam saat sekarang ini dengan pandemi COVID, ya sehingga banyak penghasilan yang mereka alami setidaknya pasti akan menurun. Kemudian ada juga yang bergerak di Batu Merah. Mungkin teman-teman masuk di wilayah saya dari Sokomaki sampai di Bolomere di sebelah ini, itu sekitar mau 18 kepala keluarga yang bergerak di Batu Merah. Jadi mungkin ini sekilas gambaran untuk masyarakat yang ada di wilayah kelurahan ini. Kemudian berkaitan dengan peta kelurahan mungkin ada di samping ini. Jadi mungkin teman-teman pasti akan membuat lapor KKN, nanti akan membuat Pak. Mungkin ada gambaran segala macam, akan nanti saya akan sampaikan Ibu Syed untuk membantu teman-teman sekalian nanti. Nah, seperti yang tadi kita sudah bicara bersama sebelum kita mulai tadi. Jadi mungkin teman-teman mungkin punya program untuk disampaikan kepada kelompok tani atau masyarakat saya, mungkin disiapkan secara baik. Tinggal kita koordinasikan dengan teman-teman Bapak RT atau mungkin Bapak RW untuk membantu teman-teman sekalian dalam kegiatan nanti. Jadi kami bersyukur, ya, karena baru tahun ini selama saya 6 tahun jadi lurah di kelurahan sini, baru Uniflor tahun pertama yang melakukan KKN di sini. Ya, jadi saya menyampaikan terima kasih. Mungkin ada hal yang mau disampaikan, teman-teman silakan. Gambaran analisis situasi di desa ini. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang mata pencarian masyarakat itu kan lebih ke petani kan. Iya, betul. Habis itu selain mata pencarian penduduk di sini, tingkat pendidikannya mereka tuh seperti apa mungkin rata-ratanya gitu. Kalau tingkat pendidikan untuk mereka untuk saat ini, kalau secara statistik, biar saya gambarkan sini, untuk S2 baru 2 orang. Itu termasuk salah satu itu jurusan yang ada di Uniflor juga. Itu Pak Bayu Putri sana, itu S2. Kalau yang satunya juga untuk S2 ini sekarang beliau sudah menjabat
di Asisten 2 itu orang Lokoboko. Nah, Asisten 2 di Setda Ede Pak Subhanwanda. Kemudian yang untuk S1 juga sekitar kami kemarin belum melakukan pendataan secara real lagi karena kami pendataan di tahun 2017. Kalau untuk S1 nya sekitar 20-an lebih orang. Nah, 20 lebih orang. Sedangkan SMA juga banyak. Nah, yang paling banyak itu yang tidak kuliah tadi. Itu yang setelah tamat SMA itu banyak yang ada di kelurahan sini. Sehingga kalau kita lihat secara statistik untuk tingkat pendidikan di kelurahan ini ya kita masih di bawah, ya, masih di bawah. Sehingga banyak warga saya yang mungkin setelah habis kuliah, banyak tamatan dari Unflor, dari STPM, banyak keluar daerah. Ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Papua untuk cari kerja ya. Ya itu kira-kira kenapa Pak mereka sampai keluar daerah padahal kan sudah tamat SMA. Iya. Seharusnya bisa juga kan kerja di daerah sendiri. Kenapa harus keluar gitu? Karena mungkin berbagai pertimbangan tuh. Mungkin ada keluarga yang sudah mendahulu ke Kalimantan, ke Irian, nah, kemudian ke daerah lain sehingga mereka keluarga yang lain mengikuti. Nah, mungkin dalam hal ini mencari pekerjaan. Karena kita tahu bahwa di Lokoboko ini peluang pekerjaan itu banyak. Nah, hanya sekarang kembali ke pribadi seorangnya. Apakah dia mau menetap di sini atau dia harus mengikuti dengan keluarga untuk mencari pekerjaan di luar ya. Kembali ke pribadinya mereka ya. Nah, seperti itu. Mungkin kayak yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau kesehatan sekarang lagi ramai menyangkut dengan stunting ya. Iya. Dengan stunting ini kemudian ada yang kekurangan gizi. Jadi saya harus menyampaikan teman-teman sekalian, mungkin bisa nanti menyampaikan di ketemu dengan bapak teman-teman di kelompok tani dan masyarakat bisa menyampaikan hal ini juga. Nah, untuk stunting untuk wilayah kelurahan Lokoboko ini ada 15 orang stunting, kemudian yang kekurangan gizi ada 25. Nah kalau kita lihat dengan situasi perkembangan wilayah ini kan kita banyak di tanaman hortikultura, tapi masih ada warga saya yang kena penyakit ini nih. Nah, yang ada stunting dengan kekurangan gizi ini. Ya. Jadi kami dari kelurahan juga tetap menghimbau termasuk bergandeng tangan dengan teman-teman dari kesehatan dan hal ini teman-teman dari Pustu untuk tetap kita menyampaikan dengan kader Posyandu. Jadi kami bersama nih dari pemerintah kelurahan, kader Posyandu dengan teman-teman kesehatan tetap kita memberikan sosialisasi, edukasi yang baik kepada masyarakat supaya stunting yang selama ini kita dengung ini supaya kita ya perlu bisa kita dihilangkan kan, di wilayah kelurahan ini termasuk di Kabupaten Ende ini ya. Nah, seperti itu. Bicara tentang apa stunting kan penghasilannya mata pencarian mereka lagi di pertanian terus hortikultura. Iya. Kenapa bisa begitu sampai ada stunting? Itu tadi makanya kadang-kadang saya rapat di kelurahan, kemudian kami turun lakukan pembinaan di masyarakat lewat Posyandu, dan di saat Posyandu itu kan pasti ada yang datang banyak, pasti ada istrinya yang datang antar anak untuk lakukan Posyandu, kemudian saat itu kami menyampaikan, ya. Dan ini setelah kami lakukan pendekatan orang kesehatan, teman-teman di Pustu, ada berbagai hal juga. Nah, jadi semua orang kan tidak berada di tanaman hortikultura. Yang karena ini termasuk bapaknya ojek, yang mungkin kehidupan mereka mungkin ya penghasilan pas-pas saja. Baik Pak, terkait dengan masalah dan potensi yang sudah Bapak jelaskan tadi, jadi program kerja saya selama KKN itu tentang membudidayakan tanaman sayur-sayuran secara hidroponik dengan alat dan bahan yang mudah atau murah. Jadi petani bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya jika tidak punya lahan dan diharapkan bisa mengurangi angka stunting di kelurahan ini. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh teman saya. Mungkin teman-teman lain. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Iya, yang diberikan. silakan. Mungkin ini sedikit tambahan yang berkaitan dengan untuk program kerja yang kami rencanakan. Iya. Mungkin
bisa juga ditambahkan dari pihak kelurahan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kelurahan baik yang bersifat kegiatan harian ataupun mingguan, Iya, ya. supaya nanti kami bisa bergabung di kegiatan tersebut. Iya, ya. Oke. Kalau kegiatan kelurahan, ya kami setiap dari tanggal 10 kita ada pendampingan untuk posyandu. Nah, untuk jadi kami dari kelurahan kami buat setiap bulan itu dibagi beberapa teman untuk turun ke posyandu untuk melakukan pendampingan. Dan di sana ada kader posyandu, kemudian ada teman-teman kesehatan dari pustu tadi. Nah, di saat itu kita memberikan sosialisasi atau mungkin ada penyampaian mungkin ada hal yang kita dapatkan dari kelurahan, mungkin dari pemerintah kabupaten yang bisa kami sampaikan di masyarakat yang kita sampaikan pada saat itu. Kemudian juga sebelum teman-teman datang kita ada diskusi menyangkut dengan kelompok. Dan di sini ada 11 kelompok tani yang tersebar di 4 wilayah ini, dan mereka setiap minggu mereka melaksanakan kegiatan kelompok tani ini. Ya, jadi ada kerja bersama. Kemudian di saat itu kalau memang teman-teman atau kita dari kelurahan hadir untuk menyampaikan, silakan. Nah, mungkin ada hal yang berkaitan dengan teman-teman punya jurusan ini berkaitan dengan di pertanian ya, bisa kita sampaikan. Ya, kita gabungkan dengan kegiatan-kegiatan dari kelurahan untuk kita bersama-sama untuk sampaikan di masyarakat nanti. Ya, seperti itu. Ini seperti yang kita ketahui sekarang kan masih pada situasi pandemi COVID ini, Pak. Iya, iya, silakan. Artinya mungkin di Jawa sana masih situasinya mungkin pada angka yang darurat lah. Iya, iya. Seperti kalau di Sulawesi kan masih zona hijau seperti itu. Di lingkup kelurahan Bapak di sini, apakah hubungan sosialnya di saat pandemi COVID ini seperti apa? Apakah tetap jaga jarak ataupun ada variabel lain yang dilakukan untuk tetap bisa melakukan kegiatan sosial tetapi dengan batasan-batasan tertentu? Oke, baik, terima kasih. Berkaitan dengan pandemi COVID ini, sejalan dengan apa disampaikan oleh program pemerintah. Kalau teman-teman mau langsung ke masyarakat, silahkan. Mungkin ada taman yang di Sokomaki, mungkin ke sini ada lagi kerja di kebun, bisa masuk, bisa wawancara dengan mereka nanti. Kita 2 tahun terakhir kemarin kita bersyukur ada bantuan dana dari Balai Sungai Air Irigasi di Kupang yang bersama dengan Kementerian PUPR. Itu mereka ada bantuan dana kita sebesar 386 juta. Ada 2 tahun berjalan, tapi itu kita kembali ke kelompok yang melaksanakan kegiatan ini. Nah, secara swasembada mereka pembeli material, mereka sendiri belanja, kemudian mereka sendiri yang bekerja, sehingga untuk peningkatan mereka punya ini hasil produksi yang ada di Sokomaki.